Oke, selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita, channel tempat saling berbagi dan saling membagi pengetahuan seputar masalah pekerjaan ya, tentang orang-orang di dalamnya ya dan sebagainya. Hari ini kita akan membahas ada beberapa masalah yang sering terjadi tempat kita bekerja serta cara mengatasinya. Nah, jadi ini menurut kita dalam bekerja, misalnya kadang ada merasa tidak nyaman, kadang ada merasa nyaman ya. Nah, jadi kita harus tahu juga ada masalah, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Yang pertama yang sering kita alami di tempat kita bekerja, masalahnya adalah perundungan ataupun bullying atau diskriminasi. Jadi hal pertama yang dilakukan adalah membuat catatan pribadi. Jadi sering dibully gitu ya, kita buat catatan pribadi, catat semua hal yang dihadapi secara terperinci. Ya, cantumkan pula kapan dan seberapa sering kita sering dibully seperti itu. Dan cobalah sampaikan apa yang kita rasakan agar mereka semua memahami dari sudut pandang kita. Itu bisa disampaikan di saat-saat briefing ataupun meeting seperti itu. Nah, jadi kita sampaikan bahwa yang namanya perundungan ataupun bullying itu sebenarnya tidak harus dilakukan, karena dalam dunia kerja kita bekerja ya. Jadi istilahnya jangan pernah melakukan bully kepada orang. Apapun kekurangan tersebut ya, kita adalah partner dalam bekerja, jadi saling melengkapi dan menutupi. Dan selanjutnya yang kedua adalah keinginan untuk komplain terhadap masalah tertentu. Ya, kadang kita ada merasa kesal, pengen menyampaikan aspirasi kita, tapi kadang gimana ya caranya, selalu kita bingung gitu ya teman-teman ya. Nah, sebagai karyawan kita memiliki hak untuk mengajukan komplain atas hal yang terjadi di perusahaan, masalah yang ada di perusahaan. Namun pastikan juga kita sudah memahami prosedur pengajuan komplain yang berlaku di perusahaan. Nah, kita dapat mengajukan komplain secara formal kepada atasan melalui meeting. Ya, jangan tunda lama-lama. Kalau ada masalah pada saat ada meeting, sampaikan di situ. Jangan tunda lama-lama. Karena apa? Beberapa masalah di perusahaan kita mungkin perlu diselesaikan dalam waktu lama. Jadi ada juga masalah-masalah yang dihadapi perusahaan. Jadi kalau kita ada masalah, ada briefing pas momennya, sampaikan seperti itu. Nah, yang ketiga adalah beban kerja yang meningkat drastis. Ini kita alami ya. Pada saat beban kerja meningkat drastis melampaui batas kemampuan, kita harus berdiskusi dengan atasan kita ketika dia tidak sibuk tentunya. Jadi kita misalnya ada dapat masalah perusahaan ya, ini udah pusing, kita nggak bisa menyelesaikannya, kita cari waktu yang pas, kita diskusi dengan atasan kita ya, untuk menyelesaikan beban kerja kita yang meningkat, cari solusi dan membagi salah satu tugas dengan rekan kerja, itu solusinya. Jadi ada masalah yang yang meningkat, kita bisa bagi-bagi deh tugas ya, berbagi kesulitan agar lebih cepat selesai dan mudah seperti itu. Selanjutnya adalah ya, pekerjaan tidak sesuai dengan posisi yang dilamar. Nah, kalau memang kita misalnya melamar posisi suatu jabatan di perusahaan, misalnya kita melamar posisi HRD, tiba-tiba yang ada posisinya hanya SPP. Nah, itu kan nggak sesuai dengan posisi yang kita lamar. Nah, sampaikan dengan atasan dengan nada yang tenang dan kolaboratif. Ya, sampaikan bahwa posisi saya melamar di sini adalah HRD bukan SPP. Jika berhasil, mungkin atasan akan memberikan tugas yang lebih sesuai dengan posisi kita. Namun jangan kecewa juga ya, jika atasan mengatakan sebaliknya. Maksudnya ya udah untuk sementara di SPV dulu deh, karena HRD masih belum kosong, jabatannya masih ada ya. Nah, itu terserah balik ke posisi kita lagi, mau kita menerima jabatan yang tidak sesuai dengan posisi yang kita lamar, balik ke kita lagi teman-teman. Nah, biasanya cara ini tetap bisa membantu kita untuk menentukan langkah ke depan terkait pekerjaan kita saat ini. Dan selanjutnya yang kelima adalah konflik dengan sama rekan kerja. Ini sudah menjadi hal yang biasa
ada pertikaian, ada slack antar teman, jadi tergantung kita. Ya, jadi kalau ada konflik sama rekan kerja langsung dibicarakan pada hari itu, diselesaikan. Pada saat sudah mulai tenang, situasi sudah kondusif, kita bahas bersama-sama. Ya mungkin ada masalah tadi kita bicarakan dengan baik-baik agar masalah itu terselesaikan dan tidak dibawa pulang masalah itu. Nah yang keenam adalah mendapatkan penilaian pekerjaan buruk. Kita ada kerja maksimal tapi masih dinilai buruk juga di atasan. Karena kita sudah merasa puas dapat menyelesaikannya tapi kok dapat penilaian buruk gitu. Jadi hal ini juga harus kita perlu pahami dari penilaian tersebut. Ya, penilaian yang tidak sesuai mungkin dengan ekspektasi justru dapat menunjukkan berbagai evaluasi lagi lah kita buat yang sebelumnya tidak kita sadari. Jadi kalau misalnya kita ada mengerjakan tugas tapi juga masih belum memuaskan dengan pekerjaan kita evaluasi, lihat lagi apa di mana kendalanya. Ya. Dan cobalah untuk menelaah setiap masukan dan kritik yang kita dapatkan. Lalu tentukanlah langkah untuk memperbaikinya. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya yang ketujuh adalah tidak ada ruang untuk tumbuh. Dalam artian setiap karyawan kan ingin maju dan wajar ingin membuat kemajuan dalam karir, dalam bekerja. Pasti pengen istilahnya dari jabatan staf pengen naik jadi supervisor, ya. Ingin naik jabatan manajer, ya, di suatu perusahaan. Ya, namun terkadang kita dihadapkan di mana perusahaan tidak memberikan kita peluang untuk tumbuh. Ya, bisa jadi mungkin saat itu belum ada promosi jabatan bagi karyawan. Ya, nah jadi kita harus bersabar dan selalu bekerja saja secara maksimal dengan posisi kita yang saat ini. Nah, pasti setiap usaha ya pasti hasilnya akan lebih baik nantinya. Jadi kita bekerja saja dengan baik seperti itu. Pasti kalau posisi seperti ini kita akan kehilangan motivasi ya, tapi jangan jadikan ini ibaratnya alasan untuk bermalas-malasan dalam bekerja. Saya sudah begini-gini aja sudah beberapa tahun masih gini-gini aja, ada 4 tahun jabatan masih staf biasa aja gitu ya. Nah jadi cara menghadapi masalah pekerjaan ini adalah dengan terus mencari tantangan agar kita dapat belajar dan menambah keterampilan kita. Itu ya teman-teman. Selanjutnya adalah atasan resign atau di PHK. Atasan resign atau di PHK. Coba untuk beradaptasi, tenang dan berpikiran positif ketika kita ditinggalkan oleh atasan kita. Jadi pada saat atasan kita resign ya, tiba-tiba kita bingung, waduh mau ngapain nih? Kita bingung, kita nggak tahu apa-apa gitu. Gimana nih langkah selanjutnya? Bagaimana? Ya ada baiknya kita dan teman-teman kita tim mengetahui apa saja tanggung jawab harian atasan kita. Jika ada atasan yang baru bergabung, cobalah membantu atasan yang baru ini untuk menyesuaikan diri dengan pekerjaan dan tim. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dan hindari sikap menghakimi gaya kerja atasan baru dengan membanding-bandingkan dengan atasan yang lama. Jadi harus saling support dan saling memberikan motivasi lah. Agar apa? Karena tujuan dari perusahaan mempekerjakan kita adalah untuk mencapai hasil yang diinginkan seperti itu. Hindari juga gosip-gosip di tempat kerja. Ini selanjutnya nih, gosip di tempat kerja hindari. Pada saat kita bekerja, ya bekerjalah sesuai dengan pekerjaan kita dan posisi kita. Ibaratnya kita jangan membicarakan hal-hal yang menjelek-jelekan orang lain. Karena belum tentu apa yang kita bicarakan itu sesuai dengan apa yang di lapangan. Seperti itu teman-teman. Hindarilah gosip-gosip seperti itu. Yang 10 adalah ketidakpuasan karyawan terhadap perusahaan. Ya, ketidakpuasan karyawan terhadap perusahaan. Mungkin ada yang pulangnya lama tapi tidak dihitung lembur atau gimana, tidak dihitung apa. Kadang pada saat off kita juga disuruh masuk ya. Padahal pada saat off itu kita butuh dengan keluarga, butuh ada kegiatan juga di luar dari itu sudah kita janjikan gitu kan. Tapi karena adanya perusahaan kita harus loyal kepada perusahaan. Mungkin minta cuti tapi ibaratnya cuti di cancel nanti dulu dan banyak alasan. Kondisi masih ramai, kondisi saat ini belum stabil, jadi sabar dulu ya, kita harus berlapang dada. Dan semua itu balik kepada kita teman-teman. Nah jadi itulah beberapa masalah yang sering terjadi di tempat kita bekerja serta cara mengatasinya. Dan kalau ada kekurangan saya minta maaf ya awal dari penyampaian saya. Dan semoga ini kita bisa saling berbagi ya. Dan apapun masalah-masalah kita di tempat kerja pasti ada cara kita untuk mengatasinya. Yang penting jika kita bersungguh-sungguh dalam bekerja, pasti kita mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi.
Untuk teman-teman bisa tulis di kolom komentar apapun itu, masukan, kritik dan sarannya untuk di channel ini lebih eh, lebih lebih bangkit lagi, lebih banyak memberikan motivasi kepada karyawan-karyawan. Ingin bertanyakan masalah lain juga boleh, silakan. Kalau saya akan bisa menjawabnya akan saya jawab. Oke, itu saja yang saya sampaikan dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.